Halo semuanya, perkenalkan saya Ditya Pratama dengan NIM A11 2022 14148. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas bimbingan karir. Jadi di sini ada ketentuan video presentasi capstone project. Yang pertama demo aplikasi, yang kedua penjelasan alur logika MVC-nya, dan yang ketiga adalah reasoning. Jadi kita mulai dari satu persatu terlebih dahulu, yaitu demo aplikasinya terlebih dahulu. Oke, saya lakukan dulu. Oke, jadi yang pertama ini adalah tampilan awal ketika masukin web, masuk masuk ke dalam webnya. Pertama kita akan login terlebih dahulu sebagai admin. Ini adalah tampilan adminnya. Di sini ada manajemen kategori di mana kita bisa menambahkan kategori untuk eventnya. Jadi misal di sini saya bikin kategori baru yaitu masak, lomba masak. Di sini bisa CRUD itu create tadi, bisa diedit. Misal saya ini edit jadi eh, puisi gitu ya saya. Nah gitu untuk edit dan bisa dihapus juga speed itu. Terus yang kedua ada manajemen event. Di manajemen event ini jadi nanti kita bisa menambahkan event sama bisa CRUD. Misal kita ada konser, konser, oke, deskripsi. Terus kita bisa nentuin tanggal dan waktunya. Terus lokasinya di sini misalnya di parkiran gitu. Terus di sini tipenya kita pilih konsep. Terus bisa choose file atau gambarnya gitu. Misal di sini aku mau pakai gambar ini ya, gitu ya. Nah, kayak gini kita simple eventnya. Oke, lebih kayak gitu. Nanti di sini ada Fusion Jazz. Terus kita bisa edit di sini, bisa edit isinya tadi. Nah, selain itu di sini bisa di event tadi kita bisa nambahin tiket untuk event ini. Misal untuk Fusion Jazz ini kita bisa tambah tiket. Tipenya yang regular sama premium ada dua pilihan. Aku yang regular dulu, misal 50.000. 10.000, stoknya ada 3 tambah, terus ada tipe yang kedua premium yang 100.000, stoknya satu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti eh, Conservation Jazz ini akan ada dua tiket. Yang pertama tiket reguler seharga 50 dengan stok 3 dan tiket premium seharga 100.000 dengan stok 2. Kita itu terus ada fitur histori pembelian. Jadi ketika user melakukan pembelian, maka di bagian admin akan terlihat update-nya gitu. Saya di sini tadi saya sudah coba membeli dengan harga 3,6 juta di sebelumnya, jadi nanti ada riwayatnya. Nanti akan saya praktekkan kembali. Oke, itu untuk admin. Selanjutnya untuk pada bagian usernya. Jadi, event-event yang diupload admin akan masuk ke dalam tampilan website utama yang bisa diakses oleh user nantinya. Misal tadi ada Conservation Jazz. Tapi kalau mau check out, harus login terlebih dahulu. Jadi misal kalau kita udah nambahin kayak gini, udah ada harga dan lain, tapi kita nggak bisa check out, kita harus login terlebih dahulu. Jadi mari kita login. Oke, kita beli yang Fusion Jazz di sini. Misal di sini satu, terus di sini satu. Nah, di sini akan ada subtotal otomatis yang menghitungkan dari harga dan lain-lainnya. Misal di sini tadi ada 3 stok reguler, maka tidak bisa ditambahkan lagi menjadi 4 atau lainnya karena udah habis. Jadi kita coba check out dengan total 250, kita check out. Nah, di sini akan ada riwayat riwayat pembelian di sininya. Tadi kita sudah membeli dengan total 250 seperti ini sesuai dengan jumlah yang kita keluarkan. Nah, nanti saya tambahkan sedikit di sini ketika stok tidak ada maka dikasih stok tidak tersedia. Lalu untuk tadi pembelian yang dilakukan barusan, kita coba masuk admin lagi. Nah, di sini akan ada histori baru yaitu tadi ada pembelinya yaitu regular user beli event conservation jazz.
dengan harga sekian, kurang lebih kayak gitu. Ada detailnya kayak gini. Oke, mungkin untuk demonya seperti itu. Lanjut kita pada bagian codingan. Yang pertama kita di sini suruh untuk menjelaskan bagaimana root menangani request pembelian. Oke, kita pertama masuk dulu ke WPHP yaitu roots-nya. Kita masuk dulu seperti ini. Jadi kita akan ngebahas mengenai request pembelian atau orders. Nah, seperti dilihat dari web ada PHP ini, di sini tuh ada middleware out untuk admin. Tapi pembelian ini berada di user. Jadi di sini yang orders controller ini. Setiap pembelian dan lain-lain itu ditangani oleh orders controller. Semua pembelian ditangani oleh order controller. Jadi dari routingan ini yaitu ada get orders, get order, sama juga dengan post orders di sana ya. Jadi ada get order slash dalam itu order itu berarti buat detailnya, ada orders untuk semua orders, terus ada untuk detail dan juga ada untuk kita post order atau kita buat pesanan baru kalau kayak gitu. Itu ditangani semuanya oleh order controller. Jadi kita masuk ke controller, kita ke order controller bagian user. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari yang index. Jadi semua order itu yang user itu punya. Nah, ini bakalan di return view di order.index gitu. Selanjutnya untuk show itu untuk detail orders per tiketnya nanti di return view di orders.show yaitu ada di sini mana tadi ya? Nah, ini order.show habis itu. Lanjut di sini ada untuk store atau pembuatan ordernya. Ini juga menjelaskan secara langsung ada berkaitan dengan poin kedua yaitu menjelaskan logik controller dalam memvalidasi kuota dan menyimpan data. Jadi ketika kita membuat suatu pesanan baru, di sini ada validate yang berisi event ID, items, ID tiketnya dan juga jumlah tiket yang dibelinya berapa. Ketika kita ingin melakukan pembelian, maka data-data itu harus ada. Lebih kayak gitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita DB transactions dulu. DB transactions dengan kita lihat dulu nih dari data tadi yang valid tadi datanya itu kita looping for each sebagai it gitu. Nah di sini dilakukan pessimistic locking kalau nggak salah namanya. Nah T ini kita ambil dari model tiket wait ini nih. Jadi di sini kita ambil datanya dari situ buat kita cocokin sama kita ambil yang sesuai dengan tiket ID yang dipesan kayak gitu. Terus kita lihat stoknya nih yang di database nih yang kita ambil dari sini dengan jumlah sekarang yang mau dipesan sama orang ini kayak gitu. Terus kalau nanti nggak bisa maka ada di throw stok tidak cukup untuk tipenya dari tipe apa kurang lebih kayak gitu dengan ini juga ya dari model tadi. Jadi kita lihat dulu berapa jumlah stoknya dari database itu melalui model dengan jumlah yang ingin dibeli oleh usernya melalui if ini. Terus kita buat total subtotalnya itu dengan kita harganya berapa dengan sesuai dengan tiket ID-nya ya. Misal conservation chest itu harganya itu berapa? Di sini dia checking kalau enggak berarti kita kasih nol. Terus kita kalikan dengan jumlah yang dibeli oleh user gitu. Setelah itu kita create seperti ini. Kita sudah semua kita create ordernya. Setelah itu kita for each untuk detail ordernya kayak gini. Jadi di sini dilakukan lagi subtotal, jadi dikali lagi kayak yang di atas ini, kurang lebihnya kayak gitu. Terus habis itu kalau sudah pembelian itu maka stoknya akan direduce atau dikurangin gitu, sesuai dengan jumlahnya berapa. Dan itu akan disimpan berbentuk JSON, responsnya berbentuk JSON, dan akan di routes order.index tadi. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk bagian logik control dan validasi kuota dan lima data. Selanjutnya menjelaskan interaksi model menggunakan Eloquent, event kategori dan event tiket. Oke, kita buka model dulu event di sini. Jadi, di event ini, event kategori event tiket, kategori itu berbentuk dengan event ya.
Sambungannya itu berbentuk belongs to. Jadi satu event bisa punya satu kategori gitu. Kategori sebagai atasannya mungkin bisa dibilang gitu ya. Terus terhadap kategori. Jadi berkaitan. Event ini berkaitan dengan kategori ini. Sedangkan untuk pada bagian tiket di situ dia tuh has many. Jadi satu event bisa punya banyak tiket. Lebih kayak gitu. Itu untuk di bagian event kategori dan event tiket. Untuk bagian interaksi ya. Model menggunakan eloquent. Eh, dan selanjutnya juga kalau mau nih di sini nih juga ada pivot dari detail ordernya di sini kepada dari orders ke detail orders kayak gitu. Jadi ada pivotnya di sana. Ada subtotal harga dan jumlahnya dari step order. Kita masukkan ke detail order. Selanjutnya yang ketiga yaitu reasoning. Oke, penjelasan pola tertentu. Oke, yang di sini saya ingin bahas yaitu pada order tadi di sini ada penggunaan yakni DP transactions. Merupakan ini itu sebuah bentuknya tuh unit atau atomik yang dimana itu dia nggak assign dari atas ke bawah set kalau semua berjalan mulus maka berhasil tapi kalau ada satu yang error maka selanjutnya di bawah tidak dilanjutkan itu menjaga eh, inkonsistensi di datanya gitu kan jadi misal kayak gini di sini error nih nah misal kita nggak nemuin nih stoknya nggak cukup atau gimana maka yang di bawah ini nggak dilanjutin lagi sama sekali Sa- sampai di execute ya tapi transaksinya ini ya kurang lebih kayak gitu itu salah satu reasoning yang ingin saya bahas di sini yang ingin saya highlight yaitu debit transaction oke kurang lebih seperti itu terima kasih semuanya bye